Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan mewawancari Bu Susi kami selaku kepala sekolah dari SDIT tentang bagaimana Bu Susi ini mengenalkan konsep ekonomi kreatif secara tidak langsung kepada siswa-siswanya. Jadi mari kita berbincang-bincang sejenak dengan Bu Susi. Untuk terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih diberi kesempatan untuk SDIT Islam. Pada dasarnya mengawali dari ekonomi kreatif yang disampaikan Pak Edi tadi. Kalau di SDIT Islam ada beberapa ekstra yang memang mendukung di sana. Intinya kami ingin memberikan kepada putra-putri kami peserta didik kami bekal, tidak sekedar hanya akademisnya saja, tapi mereka juga punya bekal yang lainnya, yang skill ya, terkait dengan skill, yaitu kami berikan pada kegiatan ekstrakurikuler. Di antaranya adalah ekstra robotik, kemudian ekstra hasta karya, dan juga ada Al-Islam dan Menurut. Di situ awalnya kami memang ada tantangan untuk itu ketika kami ditunjuk sebagai sekolah adiwiyata. Ketika kita ditunjuk sebagai sekolah adiwiyata, kami tertantang bagaimana sampah yang ada di sekolah ini bisa dikelola dengan baik. Kemudian kami membuat satu kegiatan atau bersambung yang memang menjadi unggulan kami, yaitu sedekah sampah. Dan alhamdulillah dengan sedekah sampah ini kami bisa mendapatkan adiwiyata mandiri. Nah, sedekah sampah ini memang kita berikan atau kita sampaikan kepada anak-anak bahwa setiap hari Sabtu ada sedekah sampah yang nantinya akan kita sedekahkan ke bank sampah SDIT Islam. Dengan disedekahkannya sampah-sampah tadi, akhirnya beberapa sampah yang masih layak untuk dikreasi, kemudian masih layak untuk dimanfaatkan, nah itu yang kita manfaatkan. Sehingga anak-anak ini kami sampaikan kepada mereka bahwa semuanya tidak semua sampah itu harus dibuang, tapi ada sampah-sampah yang memang bisa untuk dimanfaatkan kembali. Di antaranya dari botol-botol bekas mungkin, kemudian dari kaleng-kaleng. Akhirnya memang alhamdulillah kami dari sampah-sampah yang masuk ke SDIT Islam, dari sedekah dari anak-anak semua bisa dimanfaatkan. Ada yang bisa sebagai vas bunga, kemudian ada yang bisa dipakai untuk kita pakai untuk gerbang sekolah itu, gerbang sampah di sana gitu ya, ekobrik gitu ya, sehingga nanti sampah-sampah bisa kita masukkan dalam botol itu. Nah, dari situ anak-anak akhirnya mengetahui bahwa ternyata tidak semua sampah itu harus dibuang, ada yang bisa dimanfaatkan. Kita memang lebih kepada skill mereka, bagaimana mereka nantinya bisa lebih kreatif untuk memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitarnya yang memang sudah tidak terpakai dan memang bisa dimanfaatkan oleh anak. Kami membekali mereka dengan itu karena kedepannya itu tidak sekedar mereka tidak lagi tidak hanya sekedar akademis yang dibutuhkan, tapi skill dibutuhkan. Karena skill ini tidak semua anak mampu, tapi harus dibiasakan. Sehingga skill inilah yang nantinya sebagai bekal kami kepada anak-anak, selain akademik juga kami berikan mereka bekal skill. Berharap nanti di masa depannya dia nanti setidaknya skill ini bisa dimanfaatkan dengan baik. terus gini Bu, untuk yang robotika tadi Bu, itu sudah mulai tahun berapa? Robotik memang baru 2 tahun ini. Ya, baru 2 tahun. Tahun 2018 ya. Karena kita juga robotik ini kami merasa anak-anak kami juga perlu kita bekali itu, anak-anak yang memang besok itu kan sudah mulai IT semuanya, bagaimana dia juga bisa mulai kita kenalkan di Indonesia. Terus untuk sumber dana sendiri, ekskulnya dari mana Bu? Kalau dari sekolah. Dari sekolah. Kalau untuk yang robotik memang anak-anak ada yang memang bayar sendiri, karena memang itu harus satu paketnya itu yang harus kami pahami, dan di sekolah tidak. Sudah pernah ikut kejuaraan? Nah, ada anak-anak yang memang sudah ikut ke lomba-lomba, dan di rekanan kami itu juga ternyata juga mengadakan lomba juga. Ada anak yang memang sudah sampai belum pernah sampai menang.
memang sudah apa ya, mengharapkan loh. Oh, iya. Alhamdulillah sudah, yang jelas anak-anak Yang sudah penting berani tampil. ya, anak-anak sudah tampil. Dan memang itu juga butuh kreativitas ketika itu, karena anak harus asal apa ya, ketika sudah dibekali itu juga anak-anak nanti tahu, oh saya harus gimana ini. Kalau di sana alhamdulillah rekanan ini lomba-lombanya ataupun cara mengajarkannya seperti itu. Jadi memang silakan ketika sendiri begitu, kalau ditentukan buat yang seperti ini, nah itu anak langsung merantis. Terus gini Bu, Nun Sewu itu kan ada bisnis day ya Bu. Oh iya. Nah itu Pak, minta tolong diceritakan Bu, itu konsepnya bagaimana? Oh iya. Business Day ini adalah salah satu kegiatan kami di masa jeda, bagaimana nantinya anak-anak juga punya jiwa entrepreneur gitu. Bagaimana dia nanti bisa, bagaimana dia menjadi seorang penjual atau seorang pembeli gitu. Business Day ini memang paling ditunggu-tunggu oleh anak-anak, karena pada dasarnya kita pengennya ini anak-anak memang membuat, yang sebagai penjual itu membuat makanan ataupun apa saja yang bisa dijual, artinya sampai kepada berapa bahan yang dibeli, sampai berapa yang harus nanti dijual dengan harga berapa. Jadi di situ kita berharap anak-anak bisa mulai mengkalkulasi gitu ya. Oh, kalau saya bahannya habis sekian, sampai masaknya habis jadinya jadi sekian banyaknya, mungkin nanti kita jual dengan berapa. Itu ya kita. Sehingga memang anak-anak berarti ya kan bagaimana dia mengambil untung, bagaimana dia menjualnya. Terus kreatifnya adalah bagaimana dia menata atau bagaimana menjual itu dengan sesuatu yang menarik sehingga pembeli pun tertarik. Konsepnya bagus Bu. Ya. Ini tuh di semua jaringan sekolah SIT itu ada juga semua. Kalau di sini sepertinya ada. Ada. Iya. Kalau ekskul sendiri beda-beda ya? Ekskul beda-beda. Tetapi rata-rata kalau objek sepertinya ada. Ya, tapi kalau yang memang SIT ini yang terkait dengan apa namanya panaman atau terkait dengan hasil karya belum tahu kan. Kalau yang belum tahu. Kalau ini sudah mulai SIT sudah mulai bergerak untuk bagaimana bisa menjadi sekolah adil. Maksudnya gimana Bu aktivitas? Jadi ini bagaimana kita bisa mengelola dan mengolah sampah atau mengelola lingkungan, menjaga kebersihannya. Anak-anak terbiasa untuk bersih itu jangan sulit. Saya kemarin kita itu ada unit kabupaten, kemudian kita ada provinsi, kemudian kita nasional dan mandiri. Mandiri ini kami harus ini ya berbagi pada sekolah yang lain. Kita punya sekolah-sekolah yang itu jadi dinas untuk kita bina sekolah. Kemarin kita membina 10 sekolah. Jadi dari ini ya dari PKPH yang memang bagaimana nanti bisa juga tularkan kita. Iya, menarik sekali. Kalau pelajaran masak tidak ada? Oh, Bukan, beda. Ada masak Pak. Masak ya, ya. Masak, ada, ya. ada. Jadi, Tata boga ada. Makanan minuman itu kan? Ya, itu juga kemarin tata boga sama, akhirnya nanti dijual. Jadi kemarin mereka membuat apa yang bisa mereka buat, kemudian di akhir tahun itu mereka membuat makanan yang bisa dijual di koperasi. Yeah. Gitu. Jadi mereka sudah mulai tata boga ini memang ada setiap sama di ekstrakurikuler. Juga mereka membuat makanan apapun coba dulu kemudian ketika di akhir semester itu mereka membuat makanan yang bisa dijual, kemudian nanti mereka tahu bagaimana cara tadi ya berapa untungnya, kemudian nanti dimasukkan ternyata seperti ini ya cara penjualan di sekolah, dan dia diajari di sekolah. Ada tetap juga. Ada ya Bu. Terima kasih. Jadi untuk ke depan sendiri rencana Ibu apa Bu, pengembangan untuk ini apa namanya itu ekskul yang Alhamdulillah kalau sampai sekarang ini karena kita sudah banyak ekskulnya, ada 19 ekskul Pak. 19. Ya, kalau tambah kemarin itu ada sekitar 20 ekskul. Ada renang, terapi, kemudian ada badminton dan sebagainya. Sehingga memang kita mau memberikan ini ya wadah untuk anak-anak itu bagaimana dia punya minat atau bakat kemana. Sehingga kita dari 800 siswa ini ya bisa masuk semua gitu. Bagaimana dia mampu mengakomodir bakatnya. Kalau yang badminton memang di sini memang sudah ada yang khusus ya Pak. Jadi mampu untuk ini aja ini aja. Tapi kalau sepak bola kita sampai kepada sudah mengikuti turnamen beberapa ekstra mulai kerjanya sampai sejauh renang kita sampai tidak provinsi. kalau ekskul kita usaha belum ada ya Bu?
Enggak usah dulu. Ya, karena kita memang masih anak-anak, Iya masih sih. masih baru membekali aja ini. Kita masih kita masih dalam Saya masa pengenalan konsep iya, jual beli iya, terus seperti itu. Nanti kalau sampai yang penting dia ada skillnya lah, jadi Iya. kita membekalinya dengan skill itu. Kalau memang nanti mulai SMP, nah itu mungkin dia udah mulai bentuknya lebih jauh. Kalau anak-anak SD mau baru masa masih kita kenalan, kemudian kita punya bekal itu tidak begitu banyak ya, tapi insya Allah sampai ada anak-anak yang biasa karya itu juga sama, apa yang sudah dia buat itu kemudian dijual. Jadi ketika ada acara di sekolah, ada memang tempat untuk anak-anak hasil karya anak-anak itu bisa dijual. Gitu. Menarik. Ada acara sekolah. ya. Saya terima kasih sekali Bu sudah cerita ini panjang lebar oleh jenengan tentang konsep yang dikenalkan pada siswa-siswa ini. Saya terus terang sangat mengapresiasi apa yang ada di SD ini. Juga terima kasih anak saya di sini juga sudah diterima dengan baik, sudah dididik dengan baik. Ya, bagus Pak. Alhamdulillah. Ya ini sudah ingin masuk SMP juga bekalnya dari SD sama seperti ya, itu yang saya sangat syukuri. Jadi demikian tadi wawancara saya dengan Bu Susi tentang pengenalan konsep ekskul wirausaha dan bisnis robotika dan sebagainya, dan sangat tata boga juga, dan ini sangat berguna bagi siswa-siswa SD dalam mengenalkan konsep ekonomi kreatif. Dan nantinya ketika mereka besar nanti ada alternatif usaha yang bisa mereka lakukan selain menjadi pegawai atau menjadi dokter dan lain sebagainya. Jadi wirausahawan itu harus memang dikenalkan dari dini. Ya. Oke, terima kasih Bu. Oke. Jadi saya tutup wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mau tolong minta sih. Oh, iya.